di Munzalan itu namanya saudara seiman, Pak Ong. Oh, Masya Allah. Nah, di saudara seiman itu saya sering ngobrol dengan Bang Ilham sebagai ketua leadernya. Jadi di situ tuh kita menerima ikrar syahadat dan pembinaan mualaf. Nah, itu Bang Ilham itu pengalaman banget. Dia juga sering koordinasi juga dengan ini yang Mualaf Center Indonesia, MCI-nya Koh Steven itu loh. Oh iya. Ya, jadi luar biasa lah. Makanya di masjid dekat rumah saya itu ada yang mau masuk Islam juga. Makanya saya belajar banyak dari Bang Ilham, bagaimana prosesinya dan seterusnya dan seterusnya. Kayaknya itu masjid itu nanti harus ada arahnya, harus ada program namanya saudara seiman lah ya, istilah saya itu saudara seiman. Nah, kalau Pak Ong itu gimana ceritanya bisa jadi masuk Muslim itu awalnya bagaimana, Pak Ong? Kalau saya tuh dulu gini, Pak. Saya tuh karena dulu penginjil, Ya. saya kan tugasnya dulu di gereja fokus untuk penginjilan anak-anak muda sampai ke profesional muda. Jadi SMP, SMA, anak kuliahan itu sampai 30-an itu bagian saya. Masya Allah. Nah, jadi sering keluar-keluar kota. Jadi dulu itu saya banyak berdebat sama Ustadz karena pola berpikirnya agama saya ini paling benar udah. Nah, gimana caranya biar orang-orang yang lain bisa saya ajak ikut agama saya gitu. Nah, dari situ saya akhirnya belajar Quran biar punya bahan. Kalau berdebat punya bahan. Oke, ya. Jadi niat buka Qurannya di awal itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan. Oh. Iya. Nah, di situ di awal-awal buka Quran itu saya pengen tahu tentang Nabi Isa yang katanya sama dengan Yesus. Gimana kisahnya ini? Apa bedanya yang ada di Alkitab sama yang ada di Quran antara Nabi Isa sama Yesus? Ya, jadi saya mulai dengan membuka atau baca surah Maryam, baca terjemahan surah Maryam. Iya. Karena di surah Maryam ini kan yang ada kisah tentang Nabi Isa. Iya. Ya, Masya Allahnya luar biasanya Allah. Saya baca Quran itu keterusan. Gimana ya? Padahal dulu itu Pak, saya benci sekali sama Muslim. Iya. Terus. Bahkan dengar azan itu saya suka marah-marah. Oh, iya. Jadi saya ini perlu banyak-banyak istighfar, banyak dosa dulu saya. Sekarang gitu. Jadi saya suka menghina Rasul Nabi Muhammad SAW, suka ngomel-ngomeli orang azan. Bagi saya dulu itu masuk Islam mustahil, gak mungkin. Mungkin ya. Gak mungkin bagi Allah ya. Nah, sampai akhirnya baca Quran itu, disitulah Allah itu ngasih saya hidayah. Gitu. Saya ngerasain itu di situ seperti tiba-tiba dipahamkan aja gitu. Tiba-tiba yang dulu saya nggak paham, yang dulu saya nggak tahu, tiba-tiba jelek aja gitu. Loh, kok gini ya? Kok saya bisa beriman bahwa Yesus itu Tuhan ya? Padahal dalam Alkitab juga tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Nah, itu tiba-tiba aja paham gitu. Jadi selama kurang lebih saya baca Quran itu kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun. 2 tahun ya? Iya, membandingkan antara Alkitab dan Al-Quran. Jadi panjang juga prosesnya. Jadi sebelum masuk Islam, saya sempat saya mengatakan diri saya itu pengikut Yesus. Karena akhirnya kan sadar bahwa, oh iya, saya sadar udah nih, bahwa Yesus tuh bukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan itu Allah. Tapi saya belum beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Belum syahadat ya? Ya, belum syahadat. Syahadat sendiri aja dalam hati. Beriman kepada Allah, tapi belum beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beberapa bulan gitu. Jadi saya udah nggak masuk gereja, tanggung jawab udah nggak saya jalankan. Ya Allah. Udah galau lah bahasanya. Galau gitu, gimana ini? Akhirnya saya posisikan diri saya, sudah saya sekarang bukan Kristen lagi. Saya ngikuti di Alkitab itu ada namanya pengikut Yesus. Oke. Nah, jadi saya mikir ya sudah, saya pengikut Yesus aja. Saya bukan Kristen, tapi juga saya belum Muslim. Tapi saya mengikuti aja apa yang ada di Alkitab itu. Sampai beberapa waktu, akhirnya bingung juga saya. Nih kalau kayak begini, saya ibadahnya di mana? Ngapain ya? Iya, teman saya siapa ya? Teman saya beragama yang sama dengan saya ini siapa? Sepertinya nggak ada. Iya. Mana ini nasib saya? Nah, alhamdulillah waktu itu Allah pertemukan dengan seorang Habib dari Jawa. Jadi saya sekitar semingguan Habib itu di Palu. Tiap hari saya diskusi sama beliau dari malam sampai subuh.
Jawanya mana? Ya. Jawanya mana, Bang? Jember. Oh, Jember. Pak Ismit tuh, tempatnya Pak Ismit. Ya, ya. Terus. Habib Soleh Tanggul. Ya, ya. Saya hampir seminggu itu dari malam sampai subuh diskusi terus sama beliau. Diskusi terus sama beliau, akhirnya Allah izinkan untuk beriman bahwa benar Rasul Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang melanjutkan dakwah dari Nabi Isa alaihissalam. Karena saya temukan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam yang ada dalam Alkitab itu sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang di Alkitab yang sekarang itu sudah banyak perubahan-perubahan yang tidak sama lagi seperti Injil yang pada aslinya diturunkan dulu. Tetapi dalam Injil yang sekarang itu serpihan-serpihan kebenaran itu masih ada. Iya. Cuma udah ada perubahan ya. Iya, cuma memang untuk menemukan serpihan kebenaran itu bukan dibutuhkan kecerdasan atau kepintaran. Memang dibutuhkan hidayah dari Allah. Sampai akhirnya ya saya akhirnya pengen syahadat gitu, pengen masuk Islam. Jadi antum itu dulu Kristen Protestan atau Katolik atau bagaimana, Bang? Kalau garis besarnya Protestan, tapi Protestan itu kan ada aliran-aliran lagi gitu. Saya boleh lihat tangannya antum nggak? Kayaknya ada bekas-bekasnya tuh. Kenangan masa lalu. Oh iya. Banyak ini. Itu ya dulu ya. Masa. Iya. Ini harus banyak ditobati nih. Makanya saya minta doa sama teman-teman semua. Amin. Siap, Bang. Kita bersama-sama berjamaah. Anugerah. Masya Allah. Oh iya, berarti antum ini kan penginjil ya. Berarti kalau ditanya ayat di Alkitab pasti hafal dong. Bunyinya sih masih hafal sedikit-sedikit, tapi letaknya agak lupa sudah. Agak lupa ya. Tapi banyak mempelajari lah ya. Ya, alhamdulillah banyak belajar gitu. Makanya di awal-awal masuk Islam itu, alhamdulillah banyak kan ujiannya, ekonomi, keluarga, macam-macam lah gitu. Apalagi dulu saya memang banyak dapat fasilitas dari gereja. Nah, begitu masuk Islam, habis semua fasilitas nggak ada lagi, ditarik semua. Nah, gitu. Habis ya. Ya, ujian banyak gitu, ekonomi apa dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi betul-betul itu Allah buat saya itu benar-benar nggak berdaya lagi gitu. Ya. Itulah ujiannya ya. Illa billah, benar. Udah. Itu ujiannya ya, Bang ya? Iya, nggak berdaya lagi, udah nggak bisa apa-apa lagi. Habis pokoknya semuanya. Banyak masalah, banyak ujian, kesulitan dapat pembinaan. Jadi mau belajar sholatnya susah, mau belajar wudunya susah, gitu. Mana ujiannya banyak, gitu. Sampai akhirnya saya mikir waktu di awal-awal itu, sepertinya yang merasakan seperti yang saya rasakan ini banyak. Gitu. Mungkin teman-teman mualaf di luar sana juga banyak yang ngerasain ini. Nah, maka saya pikir-pikir untuk nebus dosa saya dulu, apa yang bisa saya lakukan. Nah, akhirnya saya diskusi sama guru saya. Di sini ada guru saya Habib juga. Beliau ketua pengurus besar Al Khairat, cucu dari guru tua. Saya banyak belajar dengan beliau, saya berdiskusi dengan beliau. Ada juga di sini Habib Rotan. Saya diskusi-diskusi dengan mereka. Akhirnya kita buatlah yang namanya Sahabat Mualaf. Jadi ada wadahnya, namanya Sahabat Mualaf. Jadi di sini kita lakukan pembinaan, kita buat melayani prasyahadat, kita fasilitasi. Ada yang terusir dari rumah, ada yang tidak punya tempat tinggal, ada yang dimusuhi sama keluarga. Di sini kita tampung, kita bantu, kita bina, diajarin sholat, diajarin baca Quran gitu. Terus sampai akhirnya ide yang lama dulu yang di awal-awal masuk Islam kepikiran bahwa masjid ini kok nggak terurus ya, manajemennya kok nggak kayak gini. Pengen buat masjid tapi dengan manajemen yang dulu pernah kami buat di gereja. Nah, akhirnya saya diskusi lagi sama guru-guru saya, sama Habib gitu. Diskusi lagi, akhirnya disetujui. Akhirnya buatlah yayasan. Buat yayasan, ketemu Masjid Bilioner. Pas. Gabung di Masjid Bilioner. Ternyata konsepnya sama ini, ilmunya sama gitu. Cuma bedanya saya nggak punya dalil Qur'annya. Kalau di Masjid Enterprise lengkap dalilnya dari Ustadz Umar. Gitu. Akhirnya buatlah sekarang, alhamdulillah sekarang
Allah sudah titipi tanah wakaf. Masya Sekarang Allah. kita lagi pembangunan masjid juga, masjid, pondok, sama pusat pembinaan mualaf. Jadi ada buat rumah singgah. Karena ada beberapa mualaf binaan kami di sahabat mualaf itu yang terusir, tidak punya tempat tinggal. Fasilitasnya semua nggak ada. Nah, jadi kita sementara ini ada yang ngekos. Nah, kita buatin tempat tinggal di satu kawasan. Insya Allah minggu depan pondok udah mau jalan. Gitu. Jadi ada buat pondok juga, konsepnya free, beasiswa. Gitu. Jadi nggak ada uang masuk, nggak ada uang bulanan. Gitu. Baitul Mal antum kan udah launching kan, betul kan? Baitul Malnya launchingnya online aja. Gitu. Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik. Maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mualaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.